Assalamualaikum Mbak Nungki. Waalaikumsalam Ustaz. Saya dapat testimoni dari Mbak Nungki ini, kaget loh. Ternyata ada juga jemaah yang gila ya. Jamaah yang gila bagaimana itu? Wih, Gila dan Kumi pagi-pagi. Ya, Masya Allah. Iya. Bawain sarapan. Berarti double-double nih kita. Makasih kok Kumi. Kita belum nyapa loh Pak. Ah, belum nyapa ya? Ada di rumah. Iya, iya, kakaknya nyapa deh. Setelah kemarin libur weekend, kita Asik. akhirnya kembali hadir nih di depan layar kaca kalian semua. Cuman hari ini yang bikin beda, bintang tamunya udah langsung ada di sini. Iya, keren. Ntar kita ngobrol Mbak Nungki ya. Iya. Oke, Iya. kita sapa dengan tagline dulu dong. Iya, iya, nikmatnya sedekah. Nikmatnya sedekah, Insya Allah banyak berkah. berkah. Dan sekarang istimewa pemirsa karena pemirsa ini sambil belajar, sambil ngelihat nikmatnya sedekah bisa langsung sedekah. Nah caranya gimana? Ikuti petunjuk di bawah ini. Jadi sekarang udah lebih mudah ya kalau Iya, mau sedekah. betul tuh ada bacaannya kan tuh ya di bawahnya tuh. Jadi sedekah ini udah lebih gampang lagi, tinggal scan barcode aja ya. Ini program sedekah ini untuk beasiswa anak desa se-Indonesia loh, oleh MNC Peduli, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ikut masuk surga ya Kak. Amin. Amin. Luar biasa, luar biasa. Mau dicontohin gak nih? Hah? Perlu dicontohin kan ntar ya, kita contohin ya. Mbak Nungki, Ya. saya tuh zaman dulu protes sama orang. Ketika saya bilang bahwa Anda, kita semua itu bisa kaya dalam 7 hari. Gitu. Wah orang protes. Wah ngatur Tuhan, ngatur Allah gitu. Ya udah kalau gitu kita bikin sehari, mau tambah bingung lagi orang gitu. Nah ternyata Mbak Nungki ini termasuk yang main hitungan hari gitu ya. Iya. Saya dengernya kok sebulan gitu loh buat jodoh itu. Gimana Mbak ceritanya? Kalau untuk yang jodoh sebenarnya prosesnya panjang ya. Cuman kalau pas yang di finishnya itu saya kan udah greget gitu kan, masih udah greget gitu kan. Yaudah sih gemes gitu kan. Yang paling takutin saya lagi kan murkanya Allah ya gitu kan, gitu. Saya ngapain sih gitu kan, lama-lama deket dengan yang lawan jenis gitu kan. Yang saya takutin itu saat itu cuman Allah nggak ridho gitu kan, makanya saya bilang tinggalkan atau halalkan gitu kan. Nah kayak gitu. Nah terus kebetulan teman saya itu kan berangkat umroh, saya coba support sebisa saya mungkin. Nah udah gitu dia bantu doa juga kan di sana. Awal sedekahnya apa? Awal sedekah ke beliau sih saya cuman supportin doang sih, padahal sepele, cuman ngisiin pulsa dia aja selama di sana gitu kan. Di sana tuh di mana? Di selama umroh kan 1 bulan tuh, umroh Ramadan. Oh. Sama umroh Ramadan saya cuma ngisiin pulsa aja. Dan kebetulan di sana kan bagi-bagi sedekah juga. Beliau bagi-bagi sedekah. Kadang saya suka Si calonnya ini? Enggak, teman saya yang berangkat umroh. Nah terus saya bantu support gitu kan untuk bagi-bagi sedekah di sana. Nah terus dia kirim doa tuh, tulisannya itu doain gitu kan, mendoakan saya segera nikah gitu kan. Nah saya kirim lah ke calon saya itu gitu kan. Nah ternyata itu tulisannya kan. Tulisannya langsung di kabar. Iya gitu. Nah dari situ calon saya itu kayak kebayang-bayang gitu kan, kayak udah keikat. Keikat, kayaknya ngerasa dosa gitu kan, udah diminta di depan Ka'bah gitu kan. Kalau ngeyel gitu kok kayaknya gimana gitu kan. Terus pas kebetulan September itu saya berangkat umroh, saya bilang Tahun berapa itu? 2020 ya? September 20 September. Belum. 2019 ya? Dia lupa. Efek di rumah aja. Efek di rumah aja. Di rumah aja ya.
September, 20 September saya nikahnya. Jadi ini deh saya. Grogi. Grogi. Pas itu saya berangkat, saya bilang saya mau umroh. Kalau kita ketemu lagi kepada saat di hitbah atau di KUA, saya bilang. Selain itu saya bilang saya nggak mau ketemu lagi, aku bilang gitu kan, ketemu ataupun misalkan mau cuman WA atau telepon segala macam pun itu enggak, saya bilang karena gitu. takut murka Allah. Dan ternyata dari situ terus saya bilang juga kalau memang ada yang terbaik ya mangga silahkan, saya bilang gitu. Dan ternyata keseriusannya dia dibuktiin gitu kan, pas saya di sana saya mau ngelamar kata dia gitu. Kan saya juga kaget ya, keluarga juga gitu kan, pasti kaget kan, prepare-nya apa gitu kan. Cuman saya lillahi ta'ala aja gitu kan, karena kan kami mikirnya juga niat yang baik, di tempat yang baik, di hari yang baik, mudah-mudahan gitu kan. Kan dulu kan waktu saya dapat cerita ya, saya Kawirda Kakumi dapat cerita, Kakum katanya Kak Nongki ini sedekah cincin sama sedekah apa gitu bisa diceritain nggak prosesnya itu? Untuk yang jadi inspirasi kan buat pemirsa kan? Itu awal ketemu saya Ustadz itu di seminar SBJP. Semua bisa jadi pengusaha. Di situ itu luar biasa banget Ustadz, ternyata seminar itu kayak sepele gitu kan. Ternyata itu yang merubah kehidupan saya. Di situ kan launching Selamat Morning Indonesia ya kan? Ingat gak Ustadz? Ya. Di situ saya daftar kan, daftar cuma 100.000 ya waktu itu kan. Terus saya di grup 29, dimasuk ke grup 29, dan ternyata dari grup itu berkembang. Kita kan sempat yang kopdar di HI itu, Grand Indonesia, itu saya ikut jadi panitia. Nah, dan di situ saya ngerasa beruntung masuk di situ, karena saya dapat teman-teman yang Masya Allah luar biasa banget. Luar biasa. Dari situ kenal sedekah juga yang buat iya, di hajat situ, gitu. Iya, di situ sedekah jor-joran. Jadi yang digempur itu selalu yang nomor 1 sedekah. Selain Riado ya. Nah, dari situ kan berkembang ada Riado gitu kan, yang dibimbing langsung Ustadz Hendi. Dulu keinginannya memang jodoh itu. Keinginan apa memang banyak jodoh salah satu? Iya, jodoh salah satu, cuman kayaknya jodoh belum itu ya, belum greget banget gitu. Gimana Kak Wirda jodoh? Kak Wirda udah mulai beli jodoh belum nih? Dicicil, tabung. Tentang memaksa ya, sebenarnya sih kalau saya lihat bukan memaksa ya. Jadi kalau Papa lihat bukan memaksa. Jadi kayak nge-request gitu loh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen minta jodoh nih dalam waktu sebulan gitu. Itu sih sebenarnya kategorinya bukan maksa ya, tapi minta gitu. Tapi kalau sampai gini ya, kalau enggak ngasih nih awas ya gitu. Ke Allah gitu. Aku nggak mau sholat lagi gitu. Nah, itu baru mungkin namanya maksa gitu. Tapi kalau ya Allah saya pengen sebelum besok matahari terbit, itu saya sering make gitu. Saya sering make. Dulu Papa punya temen, anaknya di rumah sakit. Dia udah hopeless banget, anaknya katanya udah nggak mungkin sembuh pemirsa. Terus dia pulang ke rumah. Dia kunci pintu, terus sisa duit buat mestinya bayar rumah sakit, itu dia titip ke istrinya agar dibagi-bagiin. Terus dia bilang, saya nggak mau keluar ya Allah dari kamar saya kecuali engkau bikin anak saya sembuh dan kalau bisa sebelum subuh. Karena kan saya harus ke masjid gitu. Itu dia bingung tuh, nggak ada kabar dari istrinya. Dari pas malam dia masuk kamar, kok nggak ada kabar dari istrinya. Tapi ini udah mau subuh gitu, dia harus keluar tuh pemirsa. Akhirnya dia keluar tetap ke masjid. Paginya anaknya pulang. Terus kan ditanya sama suaminya, kok nggak ngabarin? Baterainya habis itu. Subhanallah. Nah, pemirsa, boleh banget pemirsa minta sama Allah pakai hari, minggu, bulan, tahun, boleh.
Ya, sepanjang kemudian tidak ngomong gini, nanti saya nggak mau sholat, saya nggak mau ngaji, sepanjang nggak gitu sih Ngancem insya ya? Allah. Nah, nggak ada ancaman. Aku juga sering kalau doa, Hmm. kalau doa ditambahin secepatnya pokoknya dikabulin. Iya, gitu. Baik pemirsa, ya sekali lagi nonton nikmatnya sedekah, belajar nikmatnya sedekah itu sekarang udah bisa sambil sedekah ya. Dan sedekahnya juga udah gampang banget karena online. Ya silakan download aplikasi Spin ya di handphone saudara semua. iPhone bisa ya Kak ya? iPhone bisa, Nah, Android juga bisa. Nah ini saya contohin ya. Ini atau nanti ya setelah yang berikut ini ya. Siap. Oke. Kita kemudian tunda sebentar karena ini menarik banget. Kita akan membiayai dengan izin Allah lewat sedekah saudara-saudara semua. Lewat MNC Peduli. Ini membiayai anak-anak desa untuk kemudian sekolah sampai S1. Di seluruh desa insya Allah. Ya. Silakan nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Nikmatnya sedekah. Insya Allah. Insya Allah Berkah. banyak berkah.